Halo semua, kembali lagi bersama saya Dave di kelas lab akuntansi dasar 2. Yang kita bahas kali ini adalah masih pada chapter 15, yaitu mengenai financial statement analysis. Nah, kalau misalnya kalian lihat di video sebelumnya, mungkin ada beberapa rasio yang tidak kita bahas. Nah, di sini kita akan membahas beberapa rasio tersebut yang tidak kita bahas. Nah, di sini ada sebuah perusahaan bernama Sodicap Corporation yang merupakan perusahaan percetakan gelas kaca di Thailand. Dia menyiapkan laporan keuangannya itu annually atau per tahun atau setiap tanggal 31 Desember, dan berikut data-data laporan keuangannya. Di sini yang pertama ada comparative statement financial position-nya atau SOFP. Lalu yang selanjutnya ada income statement-nya, nanti kita gunakan. Nah, ada pun beberapa rasio yang harus kita hitung di sini. Yang pertama ada CTS, account receivable, inventory turnover, asset turnover, dan lain sebagainya. Nah, pada video sebelumnya yang tidak kita bahas, yang ini ada dividend payout ratio, price earning ratio, dan EPS. Ya, di video sebelumnya di problem 3. Nah, sekarang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan mengerjakan ACTS quick ratio. Sebelum itu, ada pun informasi tambahan yang tidak ditambahkan di dalam soal ini. Nah, apa aja? Yang pertama, ada penjualan kredit sebesar 225.000. Lalu nilai pasar saham biasa adalah 8. Lalu terdapat pembagian dividen secara tunai kepada pemegang saham biasa senilai 12.000 dan 20.000 kepada pemegang saham istimewa atau preference. Di sini penjualan kredit kita gunakan untuk AR turnover, nanti net credit sales. Lalu nilai pasar saham biasa ini kita gunakan untuk menghitung price earnings ratio ya. Nilai pasar saham biasanya itu berapa. Lalu terdapat pembagian dividen ini nanti kita gunakan untuk saham biasanya itu kita gunakan untuk menghitung ini ya. Kita gunakan untuk menghitung yang cash dividend on ordinary share ini, dividend payout ratio. Lalu yang preferred share-nya itu kita gunakan untuk di EPS ya. Jadi seperti itu. Oh ya, di ROE juga dipakai preference dividends-nya. Oke, langsung aja yang pertama untuk asset test ratio atau asset test quick ratio, sorry. Jadi rumusnya adalah yang seperti sebelumnya, cash ditambah dengan short term investment ditambah dengan net account receivable. Net account receivable itu kalau misalnya kalian belum lihat di video sebelumnya adalah AR dikurang dengan AFDA ya. Oke, langsung aja berarti kita cari angkanya dibagi dengan current liabilities. Ya, yang pertama kita akan cari dulu untuk yang cash plus short term ini ditambah dengan net account receivable. Di soal kita bisa lihat cash-nya itu berapa? Cash-nya itu adalah 62.000 ya. 62.000 ditambah short term investment-nya, lalu ditambah dengan AR, lalu dikurangi dengan allowance for the full debt ya. Jadi seperti itu. Di sini aku kurangin. Nah, lalu setelah kita kurangi cash ditambah short term ditambah AR dikurang AFDA, hasilnya adalah sebesar 116.250. Lalu untuk current liabilities-nya kalian bisa tambahin aja semua CL-nya atau current liabilities-nya. Nah, didapat dari mana? Didapat dari, kebetulan di sini yang NCL-nya itu cuma ada bonds payable. Di sini NCL-nya ada 4. Yang pertama interest payable, dia saldonya 0. Lalu income tax payable, dia saldonya 2.500. Lalu accounts payable 17.250. Lalu accrued expense dia 0 juga. Jadi yang kita tambahkan di sini cuma ada accounts payable dan income tax payable ya. Sehingga kita dapatkan 2,5 ditambah 17.250 hasilnya adalah 19.750. Nah, untuk kita bagi untuk ACTS-nya 116.000 dibagi dengan 19.750, hasilnya adalah untuk asset ratio-nya itu adalah sebesar 5,89 ya. Seperti itu. Selanjutnya untuk AR turnover atau perputaran piutang. Yang pertama, ini rumusnya adalah net credit sales dibagi dengan average net account receivable atau net AR ya. Jadi seperti itu. Nah, yang kita cari pertama adalah net credit sales. Net credit sales dikatakan di soal, di informasi tambahan tadi kita udah dapat sebetulnya 225.000, sehingga kita tidak perlu mencarinya lagi. Lalu selanjutnya adalah average net account receivable. Nah, ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari AR dikurang AFDA, tapi di sini dari 2 tahun yang berbeda. Yang pertama kita punya AR dikurang AFDA dari tahun 2020 ya. Yang ini
yang kita ini nih ya, nih. Jadi ini 35.000 dikurang 8.750 ditambah dengan 70.000 dikurang dengan 7.000 ya. Lalu setelah itu, karena ini average, kalian bagi dua, jangan lupa. Jadi 35.000 dikurang dengan 8.750 ditambah dengan 70.000 dikurang dengan 7.000 lagi, lalu dibagi dua ya. Ini dikurang ini dikurang ini, lalu ditambah dibagi dua ya, seperti itu. Oke, kita dapatkan hasilnya sebesar 44.625. Nah, untuk air turnovernya tinggal kita bagi aja. 225.000 dibagi dengan 44.000 ini, hasilnya adalah sebesar 5,04 times, atau 5 kali ya, 5 kali perputarannya. Oke, sekarang selanjutnya adalah inventory turnover. Rumusnya adalah COGS dibagi dengan average inventory. Nah, ini cara mencarinya juga gampang. Kalian tinggal ambil aja COGS-nya dari income statement. Di sini ada COGS 280 ini ya, 280.000. Oke, kita udah dapat. Sekarang average inventory-nya. Average inventory-nya itu kita dapat dari mana? Kita dapatkan dari ini ya, inventory di tahun 2020 sama 2019 ya. Di sini ada 37.500 dan 27.500. Kita tambahkan keduanya lalu dibagi dua, dirata-ratakan, sehingga kita dapatkan hasilnya sebesar 32.500. Lalu setelah itu tinggal kita bagiin aja COGS-nya. 280.000 dibagi dengan 32.500. Hasilnya kita dapatkan sebesar 8,62 times, atau 8,6 kali ya. Jadi seperti itu cara bacanya. Oke, lanjut ke asset turnover. Asset turnover di sini rumusnya adalah net sales dibagi dengan average total asset, atau rata-rata total asset ya. Net sales di sini kita bisa dapatkan dari mana? Kita dapatkan dari income statement. Income statement yang bagian sales revenue. Nah, sekali lagi, di video sebelumnya juga sama, karena di sini tidak ada sales discount dan sales return, keterangannya di sini tidak ada, berarti asumsinya sales revenue di sini sudah merupakan net sales. Tapi kalau misalkan dia di soal ada sales discount dan sales return, kalian wajib menguranginya ya. Jadi sales revenue dikurang dulu dengan sales discount dan sales return, sehingga kita dapatkan net sales. Tapi karena di sini nggak ada keduanya, berarti kita langsung aja asumsinya 500.000 ini merupakan penjualan bersih, seperti itu. Nah, berarti kita dapatkan angkanya 500.000. Setelah itu average total asset. Average total asset di sini kita dapatkan dari mana? Dapatkan dari ini ya, yang di sini. Tinggal kita ambil aja 392.000 ditambah dengan 386.000 ya. Average total asset di sini 392.550 ditambah dengan 386.650 ya. Lalu dibagi dua, karena ini average, dirata-ratakan ya. Jadi seperti ini yang aku tandain warna ungu, warna pink ya, apalah terserah ya. Jadi seperti itu hasilnya, jadi sama dengan 389.600. Nah, lalu tinggal kita bagiin aja 500.000 dibagi dengan 389.600. hasilnya adalah 1,28 times, atau 1,28 kali ya. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya ROA, atau return on asset. Rumusnya adalah net income dibagi dengan average total asset. Nah, net income di sini kalian bisa ambil dari income statement. Income statementnya di sini, net income kita adalah sebesar 40.725 ya, yang aku tandain warna pink ini. Nah, setelah itu average total assetnya kita tinggal ambil aja nih dari yang asset turnover, kan udah ada tuh. Average total asset ya udah tinggal kita ambil aja, kita nggak usah hitung lagi, sehingga kita dapatkan untuk return on assetnya 40.700 dibagi dengan 389, hasilnya sebesar 10,45%. Seperti itu cara mencarinya. Kalau misalkan kalian kurang jelas, kalian bisa tulis manualnya. Tulis manualnya itu maksudnya gimana? Jadi tulis manualnya nanti itu kalian tambahin gini. Nanti pada saat di ujian juga kalian harus menuliskan ini ya, yang bertambah-tambahannya ini ya. Jadi nggak boleh langsung main tembak angkanya. Kalian harus tulis tambahannya, penjumlahannya itu gimana
Ya, jadi seperti itu aja. Lalu selanjutnya untuk return on ordinary shareholders equity atau ROE, rumusnya itu net income dikurang dengan preference dividend lalu dibagi dengan average ordinary shareholders equity. Nah, berarti pertama kita cari dulu net income-nya. Net income-nya adalah sebesar 40.725. Nah, sedangkan untuk preference dividendnya di video sebelumnya itu dia nggak ada preference dividend yang dibagikan. Nah, tapi di sini di keterangan di soal informasi tambahannya itu apa? Di sini ada 20.000 dividen tunai yang dibagikan kepada pemegang saham istimewa. Berarti di sini preference dividennya bukan 0 lagi, tapi merupakan 20.000. Kita dapat dari yang soal ini. 40.725 dikurang dengan 20.000, hasilnya adalah 20.725. Ya, seperti itu. Selanjutnya adalah average ordinary shareholders equity-nya. Dapat dari mana? Didapat dari share capital ordinary, share premium ordinary ditambah dengan RE. Ya. Nah, ini semuanya ditambahin lalu dibagi 2. Ya, ini yang aku tandain warna pink. Jadi semuanya ditambahin lalu kalian bagi 2. Seperti itu. Ya. Nih, kalau misalkan kalian bingung, di rumusnya juga ada 90.000 ditambah 18.000 ditambah 82.000 lalu ditambah lagi dengan yang tahun selanjutnya yaitu 86,5 ditambah 17.300 dan 98.000 lalu dibagi 2 atau dirata-ratain karena ini average ya. Oke, kita dapatkan hasilnya sebesar 195.900 dan untuk rasionya itu 20.725 2725 dibagi dengan 195.900. Hasilnya adalah sebesar 10,58%. Ya, jadi seperti itu. Selanjutnya yaitu time interest earned. Time interest earned-nya rumusnya adalah net income ditambah dengan interest expense ditambah dengan income tax expense. Atau kalian bisa bilang ini adalah EBIT. EBIT itu apa? Nah, EBIT itu adalah singkatan dari earnings before interest and tax, ya, atau penghasilan sebelum bunga dan pajak. Ya, seperti itu. Makanya rumusnya net income ditambah dengan interest dan ditambah dengan income tax expense. Karena kita mau tahu, karena kan net income itu kan sudah merupakan jumlah pengurangan dari income tax sudah dikurangi juga dengan interest. Maka itu kita mau balikin lagi. Berapa sih penghasilan kita sebelum dikurangi dengan pajak dan bunga? Seperti itu ya cara memahaminya. Oke, kita temukan angkanya 4725 ditambah dengan interest expense-nya 100 rupiah. 100 ya. 100 dan income tax expense-nya itu 13.500. Ya. Sehingga kita dapatkan hasilnya EBIT-nya itu adalah 54.400. Ya, seperti itu. Lalu interest expense-nya kalian tadi kan udah juga ketemu ya, ini 100. Jadi tinggal masukin aja 100 gitu. Lalu tinggal kita bagi 54.400 dibagi dengan 100, hasilnya adalah 544 times atau 544 kali. Iya, seperti itu. Selanjutnya adalah EPS atau earning per share. Earning per share rumusnya adalah net income dikurang dengan preference dividend dibagi dengan weighted average ordinary share outstanding atau rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Ya, seperti itu. Nah, yang untuk net income dikurang dengan preference dividend kita sudah dapat hasilnya dari yang sebelumnya ROE. Jadi kita tinggal ambil aja. Jadi kita nggak usah hitung lagi. 20.725 kita ambil dari nomor 6 ya, dari yang ini kita pindahin aja. Lalu untuk weighted average kita hitung lagi. Cara menghitungnya weighted average gimana? Yaitu tinggal kita cari saham beredar, saham lembarnya itu berapa sih, berapa lembar sih saham si share capital ordinary ini, kayak gitu. Nah, di sini berarti yang di sini itu 90.000 ya. Share capital ordinary-nya 90.000 untuk tahun 2020. Lalu share capital ordinary di tahun 2019 adalah 86.500. Nah, ini kita tambahin. Karena kenapa dibagi 5 dulu? Ya, pertanyaannya kenapa dibagi 5 dulu? Karena kita mau cari per lembarnya. Kita mau cari berapa lembar sih saham ini yang dimiliki oleh si
Swahdika Corporation ini, ya. Makanya kita bagi dengan nilai parnya, karena ini kan nilai saldonya ya, balance-nya. Nah, kita mau tahu berapa lembar sahamnya, makanya kita bagi dulu dengan nilai parnya ya, jadi jangan lupa. Nah, oke, kita bagi 5. Setelah itu barulah kita bagi 2 ya, kita bagi 2, yaitu kita rata-ratakan, karena di sini bilang average, dirata-ratakan sehingga kita dapatkan hasilnya 17.650 lembar saham yang beredar untuk weighted average-nya ya, rata-rata tertimbangnya. Oke, langsung aja, berarti EPS-nya 20.725 dibagi dengan 17.650 lembar saham, sehingga kita dapatkan hasilnya untuk EPS-nya itu, atau harga saham atau laba saham per lembarnya sebesar 1,17, ini ya 1,17 saja ya. Ya, seperti itu. Selanjutnya adalah price earnings ratio ya. Rumusnya adalah market price per share dibagi dengan earnings per share. Nah, market price per share kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan dari keterangan tambahan yang kita dapatkan dari soal yang ralat. Di sini nilai pasar saham biasa adalah 8. Ya, kita masukin angka 8, lalu EPS-nya tadi sudah kita hitung di yang nomor 8. Nomor 8 kita dapatkan EPS-nya sebesar 1,17. Ya nih, 1,17. Kita masukin ke sini. Oke, setelah itu kita bagi 8 dibagi dengan 1,17, hasilnya adalah sebesar 6,81 kali atau 6,81 times. Ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu dividend payout ratio. Rumusnya adalah cash dividend on ordinary share dibagi dengan net income. Cash dividend on ordinary share kita dapatkan dari keterangan tambahan yang tadi kita dapat dari soal, yaitu terdapat pembagian dividen secara tunai kepada pemegang saham biasa senilai 12.000. Nah, ini kita gunakan nih buat ngitung dividend payout ratio atau DPR. Nah, setelah kita masukin, lalu kita masukin juga net income-nya. Net income-nya tinggal kita ambil aja dari income statement, gampang ya, 40.725 ya, dari sini. Oke, sehingga kita dapatkan hasilnya 12.000 dibagi dengan 40.725 sebesar 29,47% ya untuk dividend payout ratio atau DPR-nya. Ya, seperti itu. Sekian pembahasan problem 4 kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika masih ada yang kurang jelas, kalian boleh tanyakan ke saya melalui Meet, chat, dan line dan lain sebagainya. Ya. Sekian dari saya. Terima kasih semuanya.